Halo, saya Widodo and you're watching Making Cars with Prorock. Hari ini saya mau bahas tentang si Hilux. Bukan Hilux yang ini, tapi Hilux yang akan dirilis tahun ini, 2025. Saya sudah lihat beberapa spy foto dan kok ada yang ganjel ya. Oke, di 2004 keluar Hilux yang terbaru, itu Hilux Vigo. Hilux Vigo ini dibikin di platform baru, kodenya IMV, Inovatif International Multipurpose Vehicle Platform. Nah, platform ini atau chassis frame ini sharing dengan platformnya Hilux dan Innova waktu itu. Mesin waktu Hilux Vigo ini keluar, dia pakai dua tipe mesin. Di Indonesia sempat keluar yang 3000 cc dengan kode 1KD. Dan yang lebih kita sering lihat di pasaran itu pakai mesin 2KD. Nah, mesin 1KD dan 2KD ini sudah common rail ya tentunya, teknologi terbaru. Di Hilux sebelumnya, Hilux Tiger, dia juga sempat pakai mesin 2KD, tapi dengan teknologi lama. Belum ada VNT dan lain-lain. Nah, setelah itu keluar facelift dan cukup drastis, tapi tetap di platform yang sama. Platform IMV. Dia itu dikenal Hilux Revo 2015. Bumper-bumpernya yang kita pernah pasang beda karena bodinya beda. Dia ada banyak facelift di tentunya area depan, bumper, lampu, grill, kap, mesin semua ganti. Nah, waktu 2015 di Indonesia tetap ada carry over mesin, yaitu mesin 2KD. Nah, taunya Hilux ini pakai mesin 2KD atau pakai mesin 2GD yang generasi baru itu ada di kap mesinnya sini. Kalau kap mesinnya di atas ini ada hood scoop, itu masih pakai 2KD. Karena 2KD intercoolernya di atas seperti Fortuner. Nah, kita balik ke gambar yang spy photo. Kalau lihat dari sini, ini masih pakai platform IMV. Apa implikasinya ke Hilux yang 2025? Kenapa kok ganjel? Ganjil karena kenapa kok Toyota terlalu konservatif, nggak berani pakai platform yang baru. Padahal mereka sudah pakai platform baru, sharing platform di banyak model. Platform Toyota yang baru kan kodenya beda. Dia kodenya TNGA, ada A, B, C, D, F, dan macam-macam. Nah, yang sering dipakai di mobil-mobil 4x4 itu TNGA-F. Mobil apa yang pakai TNGA-F? Cukup banyak. Yang awal-awal saya lihat pakai platform ini itu Land Cruiser seri 300. Land Cruiser seri 300 ini cukup inovatif tapi juga konservatif menurut saya. Dia platformnya baru tapi size-nya sama dengan seri 200 sebelumnya. Mesinnya baru, downspec dari V8 ke V6 tapi twin turbo. Anyway, platform TNGA-F ini dipakai juga di Tundra, Toyota Tundra pickup di Amerika. Juga dipakai di 4Runner Amerika. Juga dipakai di Prado terbaru dan juga Lexus GX dan Lexus yang full drive yang seri 600. Jadi satu platform ini banyak part yang sharing antara semua model itu. Pasti nggak tahu kan kalau Prado dan seri 300 itu platformnya sama. Jadi dia dibikin untuk lower cost ya. Karena kalau tiap model ini chassisnya beda-beda seperti zaman dulu, cost-nya tinggi. Jadi sekarang banyak yang sharing platform. Tapi juga ada plusnya juga. Jadi spare part yang harus
stok atau kita sebagai bengkel lebih paham toolsnya sama, special toolsnya sama, dan banyak carry over parts yang nanti kedepannya cari spare partnya lebih gampang. Tapi kalau lihat foto-foto ini, Hilux 2025 nggak pakai TNGA-F platform karena bodinya sama, body main cabinnya itu sama. Menurut saya Hilux ini harus keluar tahun ini karena di Australia penjualan Hilux yang tadinya nomor 1 sudah mulai kalah dengan Ford Ranger. Memang selama berapa tahun ini dengan Ford Ranger tipe baru, Hilux undang-unding, kadang-kadang 1, kadang-kadang nomor 2, kadang-kadang 1. Tapi udah berapa bulan ini saya lihat dan juga penjualan total tahun lalu Hilux kalah. Di Indonesia Hilux masih nomor 1. Kalau lihat datanya Gaikindo tahun lalu, Hilux dengan semua tipe ya, yang double cabin dan macam-macam, dia masih dapat market share 57,6%. Di bawahnya Hilux bukan Ford Ranger. Karena Ford Ranger di Indonesia baru keluar 1 tahun ini ya tahun lalu. Dari 6 tipe Ranger yang dijual, semua double cab, dia hanya dapat market share tahun lalu 1,7% atau 320 unit. Untuk perbandingan, Toyota dapat penjualan hampir 11.000 unit, 10.670 unit. Jadi untuk sementara ini di Indonesia kayaknya Toyota nggak perlu terlalu ragu, Ranger ini akan mendominasi pasar. Kenapa kok beda sama di Australia? Karena merek Ford ini di Australia sudah lama sekali. Sebelum ada Toyota sudah ada Ford. Jadi orang Australia nggak asing lihat nama Ford. Dan banyak sentimental value, banyak yang pengalaman pernah punya Ford. Dan memang produk Ford yang terbaru ini cukup bagus, walaupun ada banyak recall ya. Nah, kalau di Indonesia, penjualan nomor 2 di double cabin atau di pickup range ini Mitsubishi Triton. Mitsubishi sudah keluar model baru. Dan ini salah satu alasan kenapa Toyota harus keluarin segera tahun ini. Tahun lalu Mitsubishi dapat market share 39,5% atau 7.310 unit. Nah, kenapa kok Triton ini bisa dapat market share di Indonesia sebesar ini? Karena Mitsubishi ini terkenal di Indonesia sebagai mobil komersial yang handal. Dan mulai sekarang sejak Ford sempat cabut dari Indonesia, Mitsubishi ini sekarang jadi inceran nomor 1 untuk mining company. Nah, yaitu tadi saya sempat ngomong kenapa Ford kok agak susah masuk market Indonesia. Karena banyak yang suka modelnya, tapi ragu mereka di sini berapa tahun lagi ya? Mau cabut lagi nggak kalau nggak laku? Karena banyak pengalaman yang punya Ford Ranger, termasuk saya sendiri, sempat cari spare partnya susah. Nah, kalau mobil cari spare partnya susah di Indonesia, pasti tidak akan sukses. Kita juga harus mention Isuzu D-Max. Isuzu D-Max ini dapat market share 1,1% atau hanya 209 unit. Sedih sih lihat Isuzu dapat market share hanya 1,1% dan kalah dengan Ford yang baru aja masuk. Karena D-Max ini sebetulnya produk yang cukup oke. Sayang mereka masukin yang 1900 cc dengan powernya segitu. Kalau di Thailand, Isuzu ini nomor 1 penjualannya. Nah, tahun ini mungkin ada player baru yang bikin interesting.
Interesting karena di Australia sudah rilis, yaitu BYD Shark 6. BYD Shark 6 ini double cabin baru. BYD belum pernah bikin double cabin sekelas ini. Dan saya sendiri pernah lihat di Australia waktu pameran off-road di Perth tahun lalu. BYD Shark pickup kalau di Australia harga 650 juta. Ini hybrid. Engine-nya lebih ke generator sih, dia ngisi aki. Dalamnya bagus. Modelnya bagus loh nih. Sama Hilux kayaknya kok lebih lebar ini ya. BYD ini punya produk yang inovatif dan harganya berani bersaing. Kalau di Australia, Hilux yang top of the range, yang paling top, itu tuh sudah mendekati 900 jutaan. Ranger punya Raptor yang juga mendekati 1 miliar di Australia. Masuk BYD Shark. Dia bukan full EV, dia plug-in hybrid EV. Jadi ada mesinnya, walaupun kecil, 1500 cc, turbo, double motor, baterainya cukup besar. Bisa ngecas sendiri, bisa dicas pakai wall mount atau di charger point di mana aja. Problemnya kalau BYD mau ngeluarin di Australia full EV pasti nggak laku. Karena trennya tahun lalu di Australia, mobil yang pure elektrik turun, drop. Karena banyak yang problem dengan charging, takut nggak bisa jalan jarak jauh. Nah, BYD ngeluarin yang plug-in hybrid. Dia bisa dengan tangki standarnya pickup sekelas Hilux, dia pakai mesin bensin yang bisa produksi listrik. Jadi seperti genset dan bisa range-nya sampai 800 km. Akselerasi Ford Ranger Raptor yang mesin bensin ya, dia dikalahin sama BYD Shark. Padahal Raptor ini di kelas pickup dengan akselerasi 0 sampai 100 sekitar 5,9 detik itu cukup kencang. Masih kalah sama BYD Shark. Dan harganya di Australia sekitar 620 juta on the road. Dalamnya Hilux, Isuzu, Mitsubishi, Ford Ranger kalah mewah. Size-nya paling besar di kelasnya, lebih lebar daripada Ranger, lebih panjang. Padahal Ranger ini bukan mobil yang kecil ya. Nah ini interesting karena Hilux ini mau keluar tahun ini. Gimana mereka caranya compete? Kalau Indonesia mungkin karena namanya Toyota masih oke ya. Tapi kalau di negara-negara Australia dan Thailand, interesting karena BYD ini mulai merubah mindset customer yang dipakai bukan untuk commercial use. Jadi yang dipakai untuk mobil daily, mobil yang lifestyle. Ini bakal interesting lihat tahun ini BYD ini masuk ke Indonesia atau enggak. Karena di Indonesia ini banyak double cabin dipakai sebagai mobil lifestyle, bukan mobil untuk kerja. Banyak mobil itu double cabin ini disayang-sayang, hanya pasang aksesoris dan lain-lain. Jadi sentimen customer Indonesia ini pasti nggak hanya lihat nama, nggak lihat eksterior, tapi interior. Dan terus terang,
semua kalah sama interior mobil BYD. Juga banyak practical use-nya, desain inovatif. Contoh di belakang ini ada output jack yang 220, bisa dipakai langsung, nggak perlu pakai, kalau seperti mobil Hilux ini pakai aki double atau 3 aki untuk camping, alternator yang lebih besar, pakai isolator, solar power, dan langsung colokin aja ke bak belakangnya, sudah bisa camping non-stop. Jadi fitur-fitur seperti itu bikin interesting. So anyway, kembali ke Hilux 2025. Tantangannya lebih besar sekarang. Sayang, kenapa kok dia pakai platform yang EMV itu? Saya baru spekulasi, dia masih pakai platform itu karena cabinnya sama. Nggak mungkin Toyota ngetes mobil dengan cabin yang sama, tapi platformnya beda bulan-bulan dan tahun 2025 ini. Karena untuk merubah platform itu nggak bisa dalam waktu beberapa bulan. Platform desain ini bertahun-tahun. Dan Toyota harus rilis si Hilux tahun ini kalau mau tetap kompetitif. Nah, kita lihat desain sedikit dari Hilux yang baru ini. Kalau saya lihat dari spy photo itu, lampu depan ini tambah tipis, kap mesinnya lebih kotak, jadi depannya ini lebih style-style double cabin terbaru ya. Jadi semua lebih kotak, depannya lebih vertikal. Kalau untuk aerodinamis sih kayaknya ya banyak trik aerodinamis ya, tapi kalau dilihat itu dia jadi mobil yang lebih kotak, jadi lebih lurus-lurus seperti truk Chevrolet ini. Nah, kalau matanya jadi sipit, headlampnya mengecil, itu mirip-mirip seperti mobil-mobil sekarang ya, Fortuner, mobil Pajero, Mitsubishi yang sininya tipis-tipis. Mungkin dibantu dengan lampu di sini, moga-moga enggak, karena ciri khas lampu headlamp di bawah ini ciri khas Mitsubishi. Jadi moga-moga Toyota enggak ngikut nyontek desain lampu di bumper. Nah, juga kalau dari spy photo ini kelihatan waktu ngetes pabrik Toyota ini bawa Ford Ranger untuk perbandingan, karena dia tahu saingan berat sekarang ini dengan yang non hybrid ya, itu si Ranger. Ranger ini juga mau ngeluarin plug-in hybrid. Dia sudah gembar-gembor di Australia kalau mau ngeluarin plug-in hybrid tahun ini 2025. Tapi dengan spek yang hybrid yang Ford mau ngeluarin, baterainya lebih kecil, motornya juga lebih kecil, range-nya juga lebih pendek dibanding BYD. Dan harganya pasti jauh lebih mahal. Jadi dari foto leak spy photo ini ada satu yang interesting. Toyota bawa Ford Ranger Stormtrack. Nah, Stormtrack ini apa? Ini Stormtrack ini pickup yang plug-in hybrid dari Ford. Stormtrack ini sudah keluar di Thailand ya, dan jangan lupa semua double cab sekarang ini bikinan Thailand. Jadi kenapa kok Toyota bawa si plug-in hybridnya Ford? Ada kemungkinan Hilux terbaru ini ada yang plug-in hybrid, tapi dengan platform EMV, apa bisa dia bikin plug-in hybrid yang benar-benar bisa menyaingi BYD? Toyota ini memang perusahaan raksasa di industri otomotif. Mereka konservatif. Jadi coba lihat prediksi saya benar atau enggak. Jadi dia pakai platform EMV yang lama, hanya banyak upgrade di eksterior, kap mesin, fender depan, bumper, lampu, grill, dan bak belakang. Kalau saya lihat dari bak belakang ini
agak beda desainnya. Ada kemungkinan mungkin di bumper ada fitur step up. Dan kalau di zoom in dari foto-foto ini, belakang sudah disc brake. Nah, era-era Hilux yang sebelumnya ini, sebelum yang akan keluar, rem belakang itu pakai drum brake atau tromol yang seperti truk dan bis. Jadi ada kemungkinan rem terbaru ini depan belakang disc brake. Nah, kita ngomong tentang interior. Interior space Hilux bukan market leading, bukan leader di area double cab. Space-nya ya biasa-biasa aja, lebih besar, lebih lega Ranger dan si BYD. Jadi untuk next Hilux, interior space-nya ya plus minus seperti Hilux sekarang ini. Kalau dia nggak ngerubah cabinnya, paling bisa main di desain dashboard lebih ke seri 300 mungkin ya, atau lebih boxy seperti Prado baru. Jadi yaitu Toyota konservatif, tapi Toyota ini bukan perusahaan yang bodoh. Dia punya market share besar di BYD. So, in closing, kita tunggu berapa bulan lagi ada rilis new Hilux dan nanti kita harus review Hilux baru ini pakai mesin apa. Toyota juga bukan perusahaan yang langsung nyoba mesin baru di produk yang sepenting Hilux ini. Soalnya dia takut gagal. Jadi untuk mesin-mesin baru, saya nggak kaget kalau Hilux ini tetap pakai mesin 2GD untuk market Indonesia. Atau mungkin dia ada opsi 1GD juga yang cc-nya lebih besar untuk Indonesia. So, interesting, tahun ini bakal banyak perang di industri otomotif. Nggak hanya di double cab, tapi juga di mobil MPV, mobil sedan, dan mobil SUV dari nama-nama baru yang kita belum pernah dengar di market Indonesia ini. Karena di China banyak sekali merek-merek baru. Dan prediksi saya, harga mobil tahun ini banyak yang turun. Tahun lalu market overall down dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan dengan influx of new brands tahun ini, harganya bisanya turun. Nggak mungkin harganya bisa naik karena saingannya berat. Nah, itu prediksi saya. Kalau prediksi Anda gimana? Kira-kira pakai platform apa? Kira-kira Toyota punya trik-trik apa? Jangan lupa komen di bawah ya.